sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Hari ini kita sangat ceria, alhamdulillah, sehat walafiat, dan hari ini kita insya Allah ada rencana untuk explore ke kota Jeddah, dan kita ditemani oleh Syekh Munir Mahyudin di sebelah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Antum? Alhamdulillah. Sehat. Rencana? Inilah kita setiap hari rutinitas kita itu yang paling menonjol adalah mengukur kasur. Iya, mengukur kasur. Iya. Berarti kebanyakan tidur Antum ya? Benar itu. Nah, apa saja sih Antum yang kegiatan Antum setiap hari ini untuk persiapan di rumah, misalnya gimana sekolah anak-anak, gimana kegiatannya? Boleh saya jawab, Ustaz? Ya, silakan. Iya. Jadi selama beberapa hari belakangan ini jadi sudah pegel-pegel ini punggung badan karena mengangkat barang berat-berat gitu ya, karena kalau tidak mau kita harus mengkondisikan barang-barang yang begitu banyak ya. Malum lah kan, kalau bersama keluarga di Mekah ini yang namanya barang itu waduh Bertambah terus ya? bertambah terus. Dilarang beli pun biasanya ada aja, nggak tahu dari mana itu. Apalagi di dekat saya itu ada pasar loak. Iya, itu setiap hari Jumat. Oh, pasar hitam? Pasar hitam. Masih ada itu? Masih aktif. Masya Allah. Walaupun pandemi tetap aktif. Masya Allah. Itu pasar dari tahun Iya, 70 itu. luar biasa memang di Luar situ. biasa. Menariknya apa, Ustaz? Iya. Barang-barang yang bermerek itu dijual di situ. Oh. Masih bagus, bisa dipakai dan ya lumayan, Ustaz. Tapi Harganya? kan bermerek. Harganya? Ya, harganya 1 real, 2 real, 3 real gitu loh, Ustaz. Itu bermerek. Astaga. Jadi ketimbang kita membeli di toko yang tidak bermerek walaupun baru, mending ya, itu mending kita beli di toko loak hitam itu. tinggal dicuci ya. Tinggal dicuci, disetrika, ya alhamdulillah sih. Kalau masalah keutuhannya itu Keutuhannya ya. Ustaz. Bener-bener Masya Allah ya. Iya, jadi makanya barang kita itu setiap minggu itu bertambah berapa kilo gitu. Terus sampai berapa tahun? Satu minggu dikali berapa tahun, berapa jumlah kilonya, Ustaz? Boleh nanti ini Ah. Jumat besok Anda datang Antum ke situ. Iya, Ustaz. Ya? Oh, iya, Boleh ya? Ustaz. Boleh. Kita ini berdua ya ekspor ya. Kita nanti berhunting-hunting. Siapa tahu ada yang oke kan. Jadi itulah di antara salah satu kegiatan kita ya. Sehari-hari ya. selama pandemi. Ya. Ya. Di samping memang walaupun anak-anak tidak bisa hadir langsung di madrasah, Ya. tapi dalam online yang disebut oleh Tariqul Bu'd namanya ya. Unboard Unboard ya. yang Arab ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kelas like gitu. Iya, jadi ya dengan pandemi ini juga kalau kita menelusuri hikmahnya, salah satunya adalah ya kita kembali belajar. Sekolah Kita lagi kembali ya. Sekolah lagi gitu, Ustaz. Iya. Sekolah Karena lagi. mendampingi, dan alhamdulillah Ustaz, saya merasakan betapa pengetahuan yang tadinya kita sudah lupa ya gitu ya. Jadi Kembali kita lagi bisa ya, ingat, review bisa lagi ya. kembali terutama tentang ilmu alam, Ustaz. Iya. Saya senang sekali ternyata mengikuti tentang istilahnya di sini tuh al-ulum. Belum ya. Ya, maddatul ulum. Banyak sekali. Iya. Jadi yang dulunya saya tidak paham, saya bisa paham sekarang di sini. Iya, jadi waktu SD dulu banyak sekali yang saya tidak, karena memang tidak gemar di Betul. IPA, Ulum. Ustaz. Iya. Al-ulum ya. Iya. Di sana IPA ya. IPA ya. Iya. Jadi sekarang saya bisa mengerti. Jadi Antum yang menggantikan anak Antum jadi muridnya nih. Iya, di Wah, sana. pasti nilainya 100 semua tuh. Oh. Iya, setiap ujian ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi kan ketika saya paham,
Jadi dari situlah saya salurkan kerja ke anak-anak. Ya. Jadi saya berikan penjelasan gitu. Jadi ada loncatannya gitu, Ustaz. Ya, benar sekali. Ya, jadi ya dari mata pelajaran pertama sampai terakhir ya saya mengikuti begitu asik, begitu Itu semangat. kelas berapa itu? Nah, itu anak saya kan sudah kelas 3 dan mau naik kelas 4. Nah, kelas 4 ya, SD ya. Ya, SD ya. Kalau yang Izat? Kalau yang Izat itu, Izat ini kan dia di Mutawassit Ma'had kelas jadi 2. udah SMP ya? Iya, SMP. SMP Nah, kelas 2. kalau Izat ini kan saya nggak bisa mendampingi terus dan nggak enak juga kan, dia sudah ini ya merasa gimana ya, sudah besar soalnya. Oh iya. Jadi iya. kalau didampingi risih ya? risih Iya, iya. sampai dibuntuti gitu kan, ya kita nggak enak juga. Iya. Cuman ya gitu, Ustaz, karena yang namanya online ini mereka memang masuk di Zoom-nya itu mengikuti pelajaran, iya, dan mereka ya dihitung hadir gitu kan. Hadir ya. Dihitung hadir karena memang kelihatan hadir di situ. Betul. Memang sudah gabung di situ. Tapi gitu, Ustaz, yang namanya anak-anak walaupun ya sudah besar, kita hitung masih anak-anak, pemikirannya kan belum dewasa, Ustaz. Benar. Kelas SMP kayak gitu. Ya, jadi begitu. Jadi walaupun mengikuti Zoom tapi dia lebih fokus ke yang lain gitu. Apa yang ada di dalam HP seperti Di dalam game HP. Oh. dan lain sebagainya. Oh, terganggu berarti ya? Ini nih yang saya perhatikan sekali, Ustaz. Iya. Akibat buruk dari unboard ini ya. Iya. Like ini ya. Jadi sekolah jarak jauh ya. Jarak jauh ini jadi berpengaruh sekali. Jadi kualitas pelajarannya itu sangat rendah saya lihat. Walaupun secara kuantitas ya sama saja. Saja ya. Secara kuantitas itu sama, tapi secara kualitas jauh sekali. Jauh sekali ya. Ya karena itu tadi dia tidak fokus. Karena kalau di dalam kelas di dalam kelas ya mau tidak mau kan mesti fokus. Beratraksi dengan teman, dengan gurunya langsung. Iya, nah Ya, kalau ya, ya. ini nggak bisa mereka guru-guru itu akan melarang mereka Iya. membuka ini itu kan gitu. Ujian aja bisa pakai kalkulator. Iya, itu dia makanya, Masya Allah. Nah, itulah salah satu sisi negatif Iya, iya. dari belajar jarak jauh ya. jarak jauh ini. Iya, iya, iya. Tidak fokus. Tidak fokus ya. Sehingga ya mendapatkan mereka ilmu pengetahuan yang mereka tampung ya radang Malah game yang masuk ya. rada hambar gitu. Hambar. Kurang bumbu lah ya bahasanya ya. Kurang bumbu itu kalau Jadi makanan tuh. malah fokusnya ke kawasan lain gitu, ke game, ke dan lain sebagainya. Nah, gitulah. Tapi kita masih bersyukur lah, Ya. intinya masih bisa sekolah anak-anak. Betul. Walaupun dari rumah. Kebayang aja Ustaz Antum kalau misalnya anak-anak nggak bisa sekolah, terus misalnya belum kayak zaman sekarang ya, dulu misalnya yang belum bisa sekolah dari jarak jauh, itu kan mungkin lebih tambah parah lagi karena nggak sama sekali tidak ada kegiatan. Iya betul. Kan? Iya sih. Itu masalahnya, kalau sampai tidak ada kegiatan itu parah banget. Dan Ya intinya pandemi ini kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran darinya dari semua apa saja Iya. menurut Antum yang harus diambil di masa pandemi Di ini? antaranya pandemi ini pertama mengajarkan kita itu bagaimana kebersihan dalam Islam, Ustaz. Jadi pandemi itu mengajar kita kebersihan, Ustaz. Oh, Sedikit-sedikit kita cuci tangan, sedikit-sedikit kita bersih-bersih itu semua. Jadi ini salah satu pelajaran yang diberikan secara kontinu ya oleh pandemi ini, hingga kita kembali lagi belajar bersih dan mempraktekkan kebersihan dalam tatanan kehidupan kita, Ustaz. Dan dengan begitulah Islam. an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman, salah satu ungkapan yang sangat populer ya. Kebersihan itu adalah dari Itu iman. bagian daripada Bagian dari iman. iman. Kita harus bersih. Ya di antaranya saya perhatikan ternyata pandemi ini mengajarkan wanita itu supaya tetap menutup muka, Ustaz. Mungkin itu. Iya. Jadi saya perhatikan walaupun secara tidak sengaja dia harus menutup mukanya sekarang.
Jadi mungkin ini teguran juga ya, nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, sehingga kita dididik, digembleng sedemikian rupa oleh pandemi ini sehingga memaksa mereka yang kembali tadinya lagi mungkin, ya, ke syariat ya. ke syariat Islam. Gitu ya. Intinya memang begitulah. Kalau Allah mungkin Subhanahu dipaksa wa ta'ala. mungkin ya Iya, susah kan. susah. Jadi sekarang secara otomatis ya, karena mereka khawatir terhadap keselamatan diri gitu, sehingga mereka kembali menutup wajah gitu, dan sebagainya ya. Ya intinya mudah-mudahan pandemi ini memberikan kita hikmah yang dalam sehingga apa-apa yang tadinya kita sudah mulai keluar dari jalur, kita kembali lagi ke atas jalur itu ya, sehingga kita terus lurus, terus berada di atas jalan yang benar, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa berupaya untuk kembali ke jalan yang benar itu, kita diberikan kehidupan yang berkah gitu kan. Memang begitu Ustaz. Kalau rezeki kita tidak berkah walaupun banyak, aduh susah Ustaz. Iya, jadi kalau keberkahan itu hilang, aduh susah. Walaupun bagaimanapun banyak melimpahnya Ustaz, kalau sudah kehilangan berkah itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Makanya memang ada saran dari sesepuh itu zaman dulu ya, memang carilah rezeki yang berkah Ya, betul. karena rezeki yang berkah itu udah pasti halal, sudah pasti banyak, Iya. sudah pasti terjamin, dan sudah pasti adanya. Ya, Itu betul. berkah. Kalau kita mencari rezeki yang banyak belum tentu berkah. Belum tentu berkah. Kalau sudah berkah yang kita cari, insya Allah banyaknya itu akan mengikut dari belakang. dari belakangnya, dan seterusnya akan cukup terus. Cukup terus. Cukup terus. Berkah itu termasuk cukup ya saya. Iya. Jadi kita mau beli mobil cukup, mau beli pesawat cukup, mau beli Ya. tiket cukup, Iya. mau beli rumah cukup, mau beli tanah cukup. Itu berkah namanya. Kita nggak perlu kaya sebenarnya Ustaz. Yang penting apa yang kita Cukup. inginkan itu Cukup. bisa kita dapatkan. Cukup. Cukup. Nah, Itu. itu Nggak namanya perlu berkah. kaya. Itu namanya Kalau berkah. kaya ini itu, tapi ternyata makanan yang kita inginkan karena apa, penyakit kita. Iya. Ya. Apa kita Halang jadinya. kita hanya Hanya bisa pengen. melihat kepingin saja, Iya. tapi kita tidak bisa menikmatinya. Menikmati. Ya, apa artinya kan? Apa artinya? Betul. Sama kayak kita punya uang mau beli makanan di daerah Masjidil Haram waktu 10 terakhir bulan puasa. Kita rebutan mau ngantri. Ini uang saya enggak, saya enggak butuh uang kamu karena masih banyak orang yang ngantri gitu kan. Kadang-kadang begitu ya. Pernah nggak tuh terjadi begitu? Wah, Karena sering banget ini. Mau buka puasa aja susah minta ampun. Tapi kalau mau beli, tapi kalau untuk orang-orang yang membagi banyak di Iya. mana-mana ya, kayak air, kurma, roti itu ini. Kalau misalnya mau sesuatu yang lain kadang-kadang memang ini kadang-kadang agak sulit kalau selama bulan puasa sebelumnya. Tapi saat ini Allah, sedih sekali kita melihat daerah Masjidil Haram, daerah Mall Zamzam itu benar-benar sama sekali tidak ada pergerakan, sama sekali tidak yang jalan saat ini ya. Mati ya. Mati semuanya. Kemarin punya teman, Detak jantungnya hampir ya, nggak ada. hampir nggak ada. Karena punya teman di sana punya toko perhiasan apa yang itulah, fashion apa segala, total tutup sama sekali. Dan kebanyakan sekarang di daerah hotel-hotel tuh orang di-cut dulu, dipulangkan dulu supaya tidak berjalan terus ini. Ya. Tapi kan masalahnya di sini sama kayak seperti KTP, Iqomah, kan walaupun orangnya cuti, kalau nggak di final exit tetap berjalan kan. Nah, itu. Nah manfaatnya di mana kan? Berarti harus menanggung selama itu. Kalau masih tidak di final exit, orang itu, pegawai itu pasti tetap akan berjalan terus pajaknya. Ya. Sedangkan pekerjaan tidak ada. Nah di situ teman-teman semuanya, bahwa memang pandemi ini sangat sekali mengingatkan bagi manusia bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Betul. Ya Ustaz ya. Iya. Berarti kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, bahwa dalam sekejap pun kalau Allah mau nyabut sesuatu kenikmatan siapapun itu, di detik itu ada bahkan hilang. Kun fayakun.
Ya Ustaz ya. Ya. Kalau misalnya Allah mau mengembalikan segalanya, segera akan kembali. Jadi Ustaz, apalagi kesana tuh setelah ini? Setelah apa namanya, insya Allah mudah-mudahan urusan tiket untuk keluarga ini segera Oh, kita dapatkan, jadi Ustaz, ya. hari ini antum ini ya, Ya. booking tiket untuk pulang ya. Iya, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Cuman yang sedihnya itu ya itu dia, Ustaz. Jadi Ya. kan rencana kita supaya kita bareng Oh. bersama keluarga. Ya kebayang sih dalam pemikiran sudah apa ya, sudah yakin kita bisa berbarengan bersama gitu ya. bersama Senangnya dengan udah minta keluarga. ampun ya. Iya, ternyata igamah saya kan nggak bisa diperpanjang kecuali Oh. setelah yang exit permanen Ya, itu. keluarga semua exit ya. Sudah keluar dari Saudi baru saya bisa perpanjang. Jadi dengan terpaksa saya menugaskan gitu ya, menugaskan Anaknya. Izat untuk mendampingi namanya ya. Iya, iya. Dan adik-adiknya. Iya, dan adik-adiknya. Betul Dan sekali. alhamdulillah kemarin saya sudah komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Jakarta, termasuk diantaranya Mas Tabrani ya. Oh, Masya di Allah. ini di airport. Di airport ya. Ya, saya sudah pesan begini-begini dan insya Allah dia sanggup Membantu ya. Menghandle dan, itulah intinya. menghandle menunggu keluarga nanti di dalam. Iya, iya. Ya, supaya nggak kebingungan. Karena ada karantina Iya, sebanyak betul. 5 hari ya kalau nggak Betul. salah ya. Kalau saran saya sih ikutin aja karantina Ustaz. Karena supaya nanti keluarga yang ada di rumah tidak khawatir lagi Iya. menerima keluarga yang datang dari luar negeri karena sudah swab, karena sudah apa namanya sudah karantina selama 5 hari mengikuti protokol kesehatan pemerintah Indonesia kita yang tercinta. Gitu Ustaz ya. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi insya Allah nanti setelah dapat apa namanya selesai urusan proses Ustaz Munir dan keluarga. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nempel dulu ya. Nah, ini dia kondisi saat ini di Makkatul Mukarramah di sore hari. Kita akan explore kota Mekah, perjalanan Mekah menuju ke Jeddah. Mataharinya masih terik karena masih jam 5.56, hampir jam 6 sore ini. Insyaallah. Dan ini tunggu Al-Quran yang dirindukan umat Islam seluruh dunia, merindukan tunggu Al-Quran ini. Bagaimana caranya supaya kalau lewat di tunggu ini untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Semoga tahun ini semua umat Islam di seluruh dunia yang sudah terdaftar dari tahun kemarin bisa melaksanakan ibadah haji